Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syamsul Huda, saya kelas A31. Saya akan membacakan atau menerangkan tentang Majelis Taklim sebagai lembaga pendidikan Islam non formal di Indonesia. Nah, ini adalah termasuk bagian dari MK pendidikan PAI di luar sekolah. Baik, yang pertama yaitu pendahuluan tentang Majelis Taklim. Itu adalah merupakan lembaga pendidikan non formal yang berfungsi sebagai wadah umat Islam untuk memperdalam ilmu agama dan mempererat hubungan sosial serta spiritual dengan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan utama. Majelis Taklim berperan dalam membentuk masyarakat berakhlak dan bertakwa. Metode pembelajarannya mencakup ceramah, halaqah, diskusi, kelompok. Ceramah ini itu sering kita lihat, entah itu di media sosial, di YouTube, di Facebook, di TikTok, atau di lain-lain. Itu ceramahnya ya ada satu pemateri, terus diungkapkan atau diterangkan pada jamaahnya. Itu adalah model ceramah. Atau halaqah, juga halaqah juga begitu. Diadakan kumpul-kumpulan terus membahas tentang ilmu agama. Diskusi kelompok yang terakhir adalah diskusi ini yaitu terkenal atau kenal yang kita kenal di istilah pesantren adalah musyawarah atau bahasul masail dan yang lain-lain. Pengertian Majelis Taklim secara bahasa, Majelis Taklim berarti tempat belajar. Majelis itu tempat, taklim belajar. Dalam istilah adalah lembaga pendidikan non formal yang diikuti oleh peserta dari berbagai usia, entah itu kecil, sedang, besar, tua, muda, yaitu yang penting ada pesertanya. Memiliki kurikulum fleksibel berbasis agama, serta berfungsi sebagai tempat memperkuat hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah, dan lingkungan hablum minan nas. Majelis ini menjadi solusi bagi mereka yang tak mampu di jalur formal. Nah, ini biasanya mampu tak mampu sama saja yang masih taklim. Misalkan mampu mengenyam di formal, nanti siangnya, nanti sorenya atau malamnya itu mereka-mereka yang asalnya paginya itu formal, terus sore dan malamnya itu dilanjut dengan majelis taklim di tempat-tempat ustadz, para kiai, atau para masyayikh dan seterusnya. Materi yang diajarkan di Majelis Taklim yaitu mencakup tauhid, tafsir, fikih, hadis, akhlak, tarikh Islam, dan masalah kehidupan sehari-hari. Ini sudah sudah menjadi karakter atau sudah menjadi pokok di pendidikan agama Islam. Pendukungnya, hadis pendukungnya atau penyupportnya atau yang dikatakan dengan pendorongnya itu di hadis dengan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan maka Allah akan memahamkan ia tentang agama. May yuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Nah, ini barang siapa yang Allah kehendaki baik maka Allah akan memahamkan ia tentang ilmu agama, faqihu fiddin. Selanjutnya adalah secara perkembangan. Majelis Taklim sudah ada sejak zaman Rasulullah. Sejak zaman Rasulullah itu suruh santri-santri Rasulullah itu diajarkan diajarkan tentang ilmu agama, atau majelis taklimnya itu ada di
di masjid, di pinggir-pinggir masjid, yaitu beliau-beliau atau mereka ashabur Rasulullah, yaitu terkenal dengan ashabus suffah. Kenapa dikatakan ashabus suffah? Karena mereka itu tinggal di emper-emperan atau di pelataran masjid Rasulullah, ya. Ashabus suffah. Cara kerennya zaman sekarang adalah di pondok pesantren, tapi dulu ndak namanya ndak pondok pesantren. Walaupun belum disebut dengan nama tersebut saat dakwah dilakukan secara sembunyi. Rumah Arqam, di mana lagi, yaitu di rumah Arqam bin Abil Arqam. Itu menjadi tempat belajar Islam. Karena kalau terang-terangan nanti akan dibunuh oleh orang kafir atau dibunuh oleh orang-orang yang musyrik Kanjeng Nabi pada zaman itu. Setelah hijrah ke Madinah, masjid berkembang di Masjid Nabawi dan menjadi pusat pengajaran agama pembinaan masyarakat muslim. Nah, ini yang sering kita dengar itu tadi adalah ashabus suffah. Penyebaran dan tradisi Masjid Salim terus berlanjut hingga masa sahabat Nabi, sahabat, tabi'in, dan tabi'in, dan seterusnya hingga kini. Masjidil Haram tetap menjadi pusat pembelajaran. Di Indonesia, para wali juga memanfaatkan Majelis Ta'lim sebagai sarana dakwah. Meski telah muncul lembaga formal seperti pesantren, eksistensi Majelis Ta'lim tetap bertahan dan bahkan menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Ini malah banyak sekarang ada model sholawatan, yasinan, atau malam Jumat itu, atau manakiban, burdan, dan banyak sekali itu namanya. Tujuan Majelis Ta'lim yaitu meliputi mempererat silaturahim, menambah ilmu dan keyakinan agama, membentuk masyarakat muslim yang berkepribadian, dan merealisasikan penghambaan kepada Allah. Semua itu berdampak positif dan peningkatan akidah, etika sosial, serta kemampuan menghadapi tantangan hidup secara islami. Ini adalah tujuan untuk Majelis Ta'lim. Bukan senang-senang saja dalam salawat, joget-jogetan saja, tidak, tapi yang penting adalah ilmu. Fungsi Majelis Ta'lim yaitu ada memiliki 5 fungsi: keagamaan, 1 keagamaan, 2 pendidikan, 3 sosial, 4 seni budaya, 5 ketahanan bangsa. Ketahanan bangsa sebagai sarana pencerahan dalam berbangsa dan beragama, selalu dididik, selalu diajari tentang beragama dan berbangsa yang baik, biar tidak menjadi teroris, biar tidak berontak pada agama, biar mencintai agama dan bangsanya. Peran dalam masyarakat. Majelis Ta'lim berperan membentuk kehidupan masyarakat yang seimbang antara lahir dan batin, dunia dan akhirat. Ia menjadi sarana dakwah, reaksi rohaniyah, penghubung ulama dan umat, serta ruang untuk menyampaikan gagasan konstruktif dalam membangun keutamaan dan kebangsaan. Ini adalah peran masyarakat. Memang harus adanya masyarakat itu harus selalu mensupport, harus jadi tokoh utama masyarakat dalam Majelis Ta'lim ini. Majelis Ta'lim, kesimpulannya adalah Majelis Ta'lim merupakan lembaga pendidikan Islam non formal yang fleksibel, tanpa kaku, dan luas manfaatnya. Ia berfungsi sebagai pengajar ajaran Islam, pembina moral masyarakat, dan penguat iman. Meski bersifat non formal, Majelis Ta'lim diakui sebagai komponen pendidikan nasional yang berperan besar dalam membentuk pribadi masyarakat muslim yang bertakwa. Ini adalah pokok dari Islam, yaitu
Setelah beriman akhirnya bertakwa. Ini adalah kunci. Karena takwa itu adalah menjadi orang menjadi suksesnya seseorang itu adalah dilihat dari ketakwaan orang tersebut. Demikianlah ringkasan atau paparan secara singkat dari saya tentang majelis taklim. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.